Kemudian beberapa prestasi beliau yaitu peneliti muda terbaik 3 tingkat UI, dan beliau juga Mapres 1 FMIPA ya pada tahun 1997. Dan beliau sekarang adalah dosen Universitas Indonesia dari tahun 98 sampai sekarang, dan ketua pembina Olimpiade Matematika SMA pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Oke, selanjutnya tanpa memperpanjang lebar ya, kepada Pak Kaji saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala junubihi bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Rekan-rekan mahasiswa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, izinnya kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Kabarnya sudah 2 tahun ya, matematik belum ada. Sebenarnya hampir lebih dari 2 tahun ini. Tadinya saya juga nggak mau datang ya. Karena kebetulan ada kegiatan ya, tapi ya sudah, insya Allah dipaksakan. Kita coba lihat, walaupun nanti mungkin tema utamanya agak sedikit bergeser ya, apa-apa nanti maklumi kan sudah 2 tahun nggak ada ya. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah terhadap risalah beliau bawa hingga akhir zaman nanti. Masuk ke slide saya. Jadi saya malah memilih judulnya Islam dan Matematika karena dengan judul ini saya bisa mencakup bahasan yang luas gitu ya. Ternyata panitia sudah mempublikasikan tentang Al-Khawarizmi. Ya udah, di dalamnya ada Al-Khawarizmi ya. Tapi kita bicara nanti sesuatu yang lebih luas. Di ujung nanti saya coba melihat kesimpulannya, mungkin nanti lebih umum lagi ya, lebih umum lagi. Baik, bismillah ya, kita lihat. Jadi ada 2 di sini. Yang pertama, kontribusi cendekiawan muslim pada bidang matematika. Yang kedua, kajian seputar angka pada matematika. Persoalannya adalah saya nggak cukup waktu untuk mengeksplorasi, karena ini yang pertama ini kaitan dengan sejarah. Sejarah kalau mengambil di internet itu banyak, cuman di internet yang hoax sudah banyak, sehingga ini sumber yang saya ambil itu hanya satu, itu dari salah satu universitas di Amerika ya. Bagaimana dia mempublikasikan suatu tulisan di mana tulisan-tulisan itu berkaitan dengan penemuan-penemuan cendekiawan muslim. Saya rasa ini cukup fair. Dia tidak akan melebih-lebihkan.
Lalu yang kedua juga ada sesuatu artikel yang saya menarik, coba balik lagi sebelumnya, yaitu kajian seputar angka pada Al-Quran. Ya, wallahu a'lam, ini tadi ada ilmu cocokan apa enggak, saya nggak tahu. Tapi saya hanya berani mengungkapkan sebagian saja dari artikel itu yang sudah saya cek langsung. Ya. Kalau yang belum saya cek, saya nggak berani mengungkapkannya. Ya, jadi kurang lebih nggak lama ini saya bicara ini. Nanti saya bicara juga hal lain yang lebih umum. Baik. Ini beberapa fakta. Ya. Fakta itu adalah matematika pelajaran yang paling menakutkan. Ya ini nggak usah malu-malu lah ya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Ya. Saya pernah conference ke luar negeri, lalu saya naik taksi, terus supir taksinya ngajak bicara, saya bilang saja saya sini conference gitu. Nah, emang kerjanya apa? Saya lecturer di universitas. Apa bidang matematik? Dia langsung beli. Ya. Ini di bule ya, orang bule gitu ya, bukan orang Indonesia. Kalau Indonesia begitu ya nggak kaget lah ya. Iya. Pelajaran matematika dimanapun dalam level jenjang apapun itu menjadi sesuatu yang horrible, sesuatu yang menakutkan. Bahkan mahasiswa matematik sendiri kalau dengar misalkan mata kuliah analisis, ya, udah senyum-senyum semua, ya. Belum kalau kita bicara geometri non-euclid, ya. Wah, udah ketakutan juga. Padahal itu sudah mahasiswa matematik, ya. Saya bilang ke mahasiswa saya, terutama yang tingkat 1, ya, kalau kalian masalah pembuktian, masalah ini sudah takut dan sekarang lebih baik ikut barisma, ya, karena matematik isinya itu semua nggak bisa dihindari, ya, gitu. Nah, matematik ini sampai disebut Queen of Sciences, ya, karena kalau kita membedah matematik lebih jauh, itu sebenarnya kurang lebih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pure maths, matematika murni. Yang kedua itu adalah applied maths, matematika aplikasi. Yang ketiga itu adalah statistik. Biasanya pemisahannya 3. Nah, aplikasinya kemana? Hampir semua bidang ilmu itu aplikasinya atau unsurnya mengandung unsur matematika. Jadi kalau di departemen sini banyak yang bicara masalah image processing. Itu ada dosen yang jago masalah itu. Karena itu dasarnya adalah matematika. Itu adalah aplikasi dari matematika. Ada yang bicara masalah keuangan. Itu juga matematika. Ada yang bicara masalah machine learning misalkan, itu juga dari matematika. Ya, dasarnya matematika. Kalau saya lebih parah lagi, ya, yang saya pelajari itu adalah suatu model matematik, di mana model itu diyakini dalam tanda kutip sebagai model yang paling baik untuk memodelkan proses terjadinya medan magnet bumi. Jadi medan magnet bumi itu ada model matematisnya, ya, ada model matematisnya. Dan memang di bidang saya itu 80% orang yang berkecimpung di situ semua orang geofisik, 20%-nya hanya orang matematik. Ya, sejauh pengetahuan saya di Indonesia nggak ada yang ngerti. Ya. Baru saya doang, saya juga ngertinya juga ya harus segitu aja. Ada juga ungkapan bahwa matematik itu servant of science, karena dia ibaratnya melayani semua ilmu pengetahuan. Ini ditulis oleh orang Amerika
beda di sini. Kalau ini ungkapan dari Gauss, ya. Kalau ini dari Bell, apa namanya, Eric Bell kalau nggak salah ya, saya lupa. Ya saya nggak kurang setuju gitu ya, karena kalau servant itu dibahasakan bahasa Indonesia sebagai pelayan gitu ya. Nah kalau pelayan kayaknya posisinya kurang enak gitu ya. Saya lebih pakai yang pertama ya, quick kan enak gitu ya, gaya. Oke. Lalu yang berikutnya juga adalah ini film nih, lebih film ya, Beautiful Mind. Ada yang sudah nonton belum? Ya, sebagian belum. Ada yang udah semua kan? Apa ini sufi semua suka film? Ya, Beautiful Mind itu menceritakan seseorang matematikawan. Dia true story, John Nash namanya. Dia dari awalnya jenius, masuk ke universitas, lalu di situ juga dia berkecimpung di matematik, tapi ternyata dia punya masalah sakit jiwa. Ya, sakit jiwa, dia jadi punya apa namanya, teman imajiner. Teman imajinernya ini macam-macam, ya akhirnya membuat dia disangka sebagai orang gila karena dia mempercayai apa yang dikatakan oleh teman imajinernya. Tapi akhirnya dia sembuh, dia terapi. Ketika dia terapi, dari situlah dia menemukan konsep matematik di bidang keuangan. Sampai akhirnya dia dapat Nobel, bukan Nobel, penghargaan lah, kalau nggak salah Nobel ya, dapat Nobel. Itu teman imajiner ini tetap datang, ya, cuma sama dia sudah dicuekin. Ya, setelah nonton itu istri saya bilang, pantesan kemarin krisis ekonomi, karena ekonomi yang nemuin si John Nash itu, ya, orang gila, istri saya. Nah makanya saya juga bilang ke mahasiswa, ya matematik kalau sudah jenius itu bedanya dengan orang sakit jiwa agak tipis. Ya. Tapi kita masih jauh lah dari jenius ya. Saya aja belum jenius, kita masih jauh. Jadi aman ya, sabar. Oke, ini agak kecil nih saya bacakan ya. Saya juga nggak berat. Nah, ini bagus ya. Mulainya dari sini ya. You know, I don't think maths is a science. I think it's a religion. A religion. Ya, terus bawahnya sini. This whole book is full of things that have to be accepted on faith. It's a religion. Ya. Terus yang mengatakan ya. Yeah, all these equations are like miracles. You take two numbers and when you add them, they magically become one new number. No one can say how it happens. You either believe it or you don't. Yeah. As a math atheist, yeah, jadi ada istilahnya math atheist. Yeah, I should be excused from this karena dia atheist, kan itu religion menurut dia, jadi dianggap tidak perlu diingat. Nah ini satu komik yang cukup menarik yang menggambarkan bagaimana hal di dalam matematik itu memang luar biasa. Ada, kalau kita bicara misalkan model matematik saja, model matematik itu ketika dia ditemukan, diformulakan, ya, lalu dites, ya, hasil tesnya dianggap baik, maka dia berkembang jadi suatu ilmu. Tapi suatu saat nanti sekian puluh tahun kemudian ada yang menyanggah bahwa model itu ternyata tidak baik, maka dia bisa mati model itu dan dibuang di tempat sampah. Nah itu makanya maths itu menjadi sesuatu yang sangat powerful tadi. Oke, kalau bicara masalah cendekiawan muslim, ya banyak sekali kita dapatkan, tapi yang salah satu yang fenomenal memang Al-Khwarizmi. Dia lahir di Baghdad, ya. Dia disebut sebagai bapaknya aljabar. Ya. Ada beberapa penemuan yang dia temukan,
Tapi pada kesempatan ini saya hanya bahas sebagian saja. Yang fenomenal adalah bagaimana dia melakukan pembuktian aljabar dengan menggunakan geometri. Ya, pengennya sih saya nggak bahas equation gitu ya, sama. Cuman gimana mintanya kalorisme lagi ya udah. Ya. Nah ini teks aslinya, ya teks aslinya. Sekarang kita lihat contoh. Ya ini sederhana ya, tapi sudah jam 5 ya. Oke. Jadi kita mulai ini, kita mau mencari X di mana dari persamaan ini ya. X kuadrat tambah 10X sama dengan 39. Ya, kalian tahu lah, ada istilahnya melakukan kuadrat sempurna gitu ya, kuadrat sempurna. Tapi dia berasal itu dari geometri. Ya, jadi awalnya punya persegi ya. Ini X ya, jadi kan luasnya X kuadrat gitu ya. Maka X kuadrat sama dengan 39 10X ya. Next. Setelah itu ya, dia bentuk coba balik lagi tadi. Oke. Ya, dia bentuk seperti ini. Ya, dia bentuk seperti ini X. Lalu panjangnya ini adalah 2,5. 2,5-nya ini berasal dari 10 dibagi 4. Karena tadi kan ada faktor 10 coba di sebelumnya. Nah, 10-nya ini kita sebar di 4 bidang, 4 penjuru, atas, bawah, kanan, kiri. Ya. Oke, dari sini lanjut. Nah, ya, dia bentuknya seperti ini. Ya, maka X kuadrat tadi ini ya, ditambah 4 kali 2,5 kali X yang mana? Oh, ini sama dengan ini ya tadi ya. Sama dengan jadi X kuadrat tambah 10X sama dengan 39. Ya. Nah, maka dari persegi yang panjang ini yang besar ini kita dapatkan jadinya kan X plus 5 kuadrat. Ya. Jadi X plus 5 kuadrat itu ya, X plus 5 kuadrat itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan luas yang di dalam sini. Ya, yang di dalam sini apa nih? X kuadrat ditambah ini 2,5 kali X ada 4. Ya, nggak ada papan tulis ya, bisa ya. Nah, ini jadinya nanti ditambahkan dengan 39 yang tadi. Ini X kuadrat ditambah 10X itu kan yang ini tadi ya, 1, 2, 3, 4 tadi ya, 10X jadinya 39 tambah 2 sama dengan 4. 4 itu akan sama dengan luas persegi yang besar ini. Hilang kan, persegi yang besar ini kan ada X plus 5, sininya X plus 5. Ya, dari sini tinggal diakarkan, maka kita dapat X plus 5 sama dengan plus minus 8. Ya, ini yang juga sama juga kalau lihat di Google ada juga penjelasan mengenai A plus B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Itu dijelaskan secara geometri. Bagi kita ini suatu hal yang jelas, tapi ini sudah ditemukan ratusan tahun yang lalu. Penemunya siapa? Penemunya adalah Al-Khawarizmi. Bukunya yang tadi. Oke, lanjut. Yang kedua yang fenomenal
itu adalah penemuan angka 0. Ya. Jadi bilangan itu kalau kita lihat baca sejarahnya, pertama kali dia ditemukan gimana? Dia adalah pengembala sapi atau kambing atau binatang ternak lah ya. Di mana bagaimana dia tahu ketika dia membawa kambingnya dari kandang ke padang rumput, balik lagi jumlahnya masih sama. Gimana caranya? Ya, maka setiap sapinya keluar atau ya sapi lah ya, sapinya keluar satu, maka dia ambil batu satu, masukin ke kantong yang kosong. Keluar 2, ambil lagi batu satu, masukin lagi. Dan begitu seterusnya. Ya. Sampai habis, batunya sudah penuh, kantongnya sudah penuh, dia jalan ke padang rumput. Di padang rumput dia tungguin sapinya makan rumput. Begitu sore, digiring lagi balik. Begitu masuk kandang satu-satu, satu sapi masuk, satu batu dikeluarin. Masuk lagi, keluarin lagi. Begitu semua sapi sudah masuk semua, ternyata di kantongnya masih ada batu. Kesimpulannya apa? Ada yang dimakan serigala. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Batunya udah habis, sapinya masih ada 2. Ya, kan? Ya. Entah melahirkan atau ya sapi tetangga ikut masuk ya. Nah, sehingga apa? Sehingga bilangan itu diawali diketahui mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Belum mengenal, habis itu mungkin mengenal negatif, ya negatif itu berarti utang. Tapi 0 ini belakangan. Dan luar biasanya adalah itu sudah dikenal di dunia Islam 250 tahun sebelum Eropa mengenalnya. Ya, sebelum Eropa mengenalnya itu sudah dikenalkan di dunia Islam selama 250 tahun. Berapa generasi? Eropa masih belum kenal 0, umat Islam sudah menggunakan angka 0. Ya, maka kemarin di pemilihan Presiden Amerika, ya, saya dapat capture-nya satu. Dia mengatakan ini, the only terror Muslim are responsible for is algebra. Ya, karena founding fathers-nya adalah Al-Khawarizmi. Jadi satu-satunya teror yang Muslim itu harus bertanggung jawab adalah pelajaran aljabar. Maksudnya, ya. Baik, yang selanjutnya adalah Al-Farabi. Jadi saya bahas 2 di sini. Saya suka dengan Al-Farabi karena dia kontribusinya di geometri, lalu dalam bentuk seni. Ya, dia banyak menginspirasi seniman-seniman sehingga nanti bentuk arsitektur, ya bentuk hiasan-hiasan dinding itu berupa bentuk geometri yang punya pola, yang punya bentuk-bentuk yang khusus. Yang pertama ini dia bagaimana memberikan penemuan bahwa kalau kita membuat garis yang tegak lurus di A ini bisa dengan membuat dengan cara 2 lingkaran. Jadi 2 lingkaran ini radiusnya sama, yang satu titiknya di A, titik pusatnya yang satu di C, ya ini radiusnya di C sini. Lalu titik potongnya dinamakan dengan D, lalu ditarik dari C ke D sampai ke arah situ. Ya. Nah nanti ya di E ini ditarik ke bawah, maka pastilah EA itu akan tegak lurus dengan AB. Ya. Ada beberapa macam lagi yang diberikan oleh Al-Farabi ini sehingga keluarlah bentuk-bentuk seperti ini. Jadi bentuk-bentuk ini pertama kali dikenalkan di dunia Islam, dan yang membuatnya adalah ahli geometri dari Islam. Salah satunya adalah Al-Farabi. Dan juga bentuk ini. Ya, masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Ada juga saya baca bagaimana membuat gradasi dari suatu bentuk yang kaku menjadi bentuk yang lentur. Gradasinya itu seperti apa dalam pembuatan bentuk bangunan, ya itu ada juga. Nah ini sederetan penemuan
dari cendekiawan Muslim. Masih banyak lagi, tapi saya nggak mau bahas terlalu banyak ke sana. Kita masuk yang kedua dulu, itu kajian angka dalam Al-Quran. Dalam satu artikel dikatakan Al-Quran itu dia base-nya 19. Jadi ada beberapa hal itu kalau dilihat dia merupakan modulus 19. Saya nggak bisa melihat itu secara pasti sebelum saya menghitungnya dengan sendiri. Ya. Tapi yang sudah saya lihat dan saya cek adalah ini. Ya, berkaitan dengan bilangan prima. Ya. Bilangan prima ini kan masih menarik kajiannya karena masih terus dicoba ditemukan bilangan prima yang paling besar berapa. Ya, jadi kalau ikut olimpiade itu biasanya soal-soal mengenai bilangan prima itu muncul ya di teori bilangan. Oke, nah kalau Anda perhatikan surat Al-Fatihah saja, surat yang pertama itu kan ada 7 ayat. Dari 7 ayat itu, kalau di masing-masing ayat kita lihat ada berapa kata ya, Alhamdulillah satu kata, Bismillah ya itu berarti ada Bismi satu kata, ada kata Allah Bismillah 2 ya, Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah itu kalau kita lihat kata, ternyata katanya juga 29 ini adalah bilangan prima. Dan kalau dihitung banyaknya huruf itu juga 139. 139 ini bilangan prima juga. Ya, bilangan prima. Kalau diutak-atik lagi, ya, kan kalau olimpiade suka gitu tuh. Ada ini jalan di olimpiade ya, simak aja juga model-modelnya begitu kan. Digitnya dijumlahin gimana gitu kan. Nah, itu ternyata semuanya bilangan ganjil. Coba aja 2 tambah 9, 11 1 tambah 3 tambah 9, 13 bilangan ganjil juga. Next. Dijumlahin 31 ganjil juga. Lalu kalau saya susun menjadi 7, 29, 139 ganjil juga. Saya sudah cek di internet ada kalkulator bilangan prima. Saya bilang bukan ganjil tadi, prima. Ya. Ini bilangan prima. Ya. Kalau saya balik nulisnya dari 139, 297 bilangan prima juga. Ya. Yang terakhir, yang lebih aneh lagi, saya mulai dari 7, 29 ini salah nih, 139 bukan 193, 139 terus 29 lagi 7, jadi saya seolah mundur lagi ke belakang dari 7, 29, 139 terus dari 139 mundur lagi ke belakang 297. Itu ternyata bilangan prima juga. Ya, di artikel itu banyak sekali bukti-bukti yang menyatakan bahwa Al-Quran itu penuh dengan bilangan prima. Subhanallah. Zaman Rasulullah mana kenal bilangan prima? Nggak ada. Bagaimana yang namanya Muhammad SAW itu bisa merancang sedemikian rupa, ya sehingga bilangan prima itu muncul di surat Al-Fatihah saja sudah kelihatan. Ya, tapi saya nggak berani mengungkapkan yang lain karena kalau mengungkapkan yang lain saya harus hitung dulu. Al-Fatihah kan gampang gitu. Ya. Al-Fatihah ini saya beberapa kali konsultasi ke teman saya bahasa Arab. Ini kalau begini berapa huruf? Sekian huruf ya. Saya hitung, oh iya benar. Gitu. Nah ini teman-teman sekalian, ada beberapa tadi penemuan-penemuan ya sampai sekarang pun yang namanya umat sedunia itu mengakui bahwa founding fathers-nya Al-Jabar itu adalah Al-Khwarizmi dan dia Muslim. Lalu kajian-kajian terhadap angka dalam Al-Quran itu juga ternyata banyak sekali. Ini salah satu contohnya saja yang mungkin nanti ke depan saya coba
cek lagi di artikel-artikel yang saya dapatkan tadi, juga mengungkapkan banyak bilangan-bilangan prima ternyata yang berada di Al-Quran. Ya, subhanallah. Nah, selanjutnya yang ingin saya bicara, jangan bicara sejarah terlalu banyak lah. Ya, umat Islam itu sebagai umat yang memimpin dunia dengan kurun waktu ratusan tahun itu sudah diakui. Bagaimana umat Islam itu mendirikan atau menemukan banyak hal-hal dalam ilmu pengetahuan itu sudah diakui. Ya. Tapi coba kita bicara sekarang. Ya, coba next. Silakan cek. Saya waktu itu tim ketua tim pembina IMO. IMO ini orang matematik semua, ya Pak, yang suka matematik lah ya. Soal IMO itu jangankan soal IMO ya, soal OSN aja kalau saya berikan ke dosen matematik bisa dipastikan 80% nggak bisa jawab. Yang 20% ada kemungkinan bisa jawab. Ya. Betul, kecuali memang dia memang biasa berkecimpung di Olimpiade kayak Pak Yudi, Pak Ari itu mungkin bisa. Tapi kalau dosen-dosen yang lain, karena memang berbeda, ya, karena berbeda, dunianya berbeda. Ya, sekarang coba lihat perwakilan Indonesia, ya, ke event ini. Event ini IMO ada websitenya, IMO official. Cek saja dari tahun ke tahun. Berapa banyak yang muslim? Ya. Hampir dikatakan jarang sekali. Ya, kalau setahun ada 2, pernah nggak ya? Ada sekali. Selama saya ikut itu dari tahun 2010 sampai 2014, 5 tahun itu hanya ada 1 kali yang muslimnya 2. Ya, sisanya nggak ada. Ya, kadang 1, kadang 0. Ya. Nah, coba saya tantang, ya, saya tantang, ya. Ya. Mulai dari mana? Dari ketua HMD apa dari ketua musolanya? Ya, ini fenomena ini suatu hal yang terjadi. Ya, makanya saya nggak mau bicara secara panjang ada permohonan ini, permohonan itu. Ya, cukup aja sedikit tadi. Sekarang kita lihat kondisi sekarang seperti apa. Gitu. Oke, lanjut. Nah, jadinya salah di mana? Ya. Siapa yang salah? Gitu ya. Kesalahannya ada di mana? Ini kan jadi pertanyaan sekarang. Kenapa? Karena kalau ilmu pengetahuan itu tidak kita kuasai, maka umat Islam belum bisa maju. Jangan bermimpi kita bisa menguasai dunia ketika kita tidak menguasai ilmu pengetahuan, kan seperti itu. Nah, saya alhamdulillah punya pengalaman kuliah di luar negeri. Saya melihat kuliah di luar negeri itu dia punya sistem yang bagus. Tapi dia juga tidak menganak-emaskan anak-anak yang malas. Jadi anak-anak yang sudah masuk ke tempat kuliah saya, Sydney University, itu salah satu universitas top di Australia. Ya, itu ada. Saya kan di sana jadi asisten dosen lah gitu ya. Asisten dosen itu tugasnya masuk kelas bahas soal sama ngasih kuis. Kalau minggu depan kuis, minggu ini saya diminta untuk memberikan contoh soal kuis. Itu sudah diberikan semua, saya cuma masuk aja, bukan saya nyiapin. Contoh soal kuis sudah masuk, dibahas, saya bahas. Minggu depan kuis. Ternyata apa? Tipe soalnya soal sama, hanya ganti angka.
Tapi di kelas yang saya pegang itu ada beberapa yang dapat nol. Gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada semangat belajar. Dan yang kayak begitu tidak dianak emaskan. Kalau memang fail ya fail. Kalau memang nggak bisa lanjut dibuang. Tapi kalau yang pinter-pinternya, nah ini luar biasa. Dosen itu dikejar. Ya. Ketika dia nggak mengerti sesuatu, ditanya. Ketika dia nggak puas di dalam kelas, di luar kelas ditanya. Gitu. Nah ini kan saya ngomong gini sebenarnya bukan pertama kali ya. Kalau ikut kelas MD 1 sama saya, MD 2, Mathno, ya, fisika ada juga tuh, murid saya tuh. Ya, saya bilang, ya, kalau ada yang tidak mengerti di kelas, cari saya, tanya sama saya. Sampai 2014 saya masih sibuk IMO. Saya sering keluar kota sebulan minimal 2 kali. Ya, keluar negerinya minimal 1 kali dalam setahun. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi semenjak 2014 saya sudah off, saya banyak kan nongkrong di sini. Alhamdulillah nggak ada juga dah. Ya. Sampai saya tanya pernah kelas saya, habis bingung Pak, kalau mau ke Bapak juga nanya apa juga bingung. Terus saya bilang, udah gini aja, kamu datang saja, ya, ke ruangan saya, nanti saya kasih tahu, kamu harus nanya apa ke saya. Ya, kalau memang bingung mau nanya apa, udah apa-apa datang aja, nanti saya kasih tahu, kamu harus nanya apa ke saya. Itu nggak datang juga. Ya. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Ya, maka ini harus ada perubahan. Perubahan yang pertama adalah mindset. Ya, mindset kita yang namanya ilmu itu adalah an-nur. An-nur itu adalah milik Allah. Ketika ilmu itu nggak bisa lengket di kepala kita, maka yang pertama kali harus menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkeinginan, ya, yang namanya kuliah analisis dan segala macam bentuk soal-soalnya itu mudah kita pahami, selesai, betul nggak? Percaya? Percaya? Kalau nggak percaya beda masalahnya. Kalau percaya yakin Allah punya kemampuan seperti itu, maka ketika kita belajar analisis nggak masuk-masuk, berarti harus dicek apa? Kitanya gimana? Hubungan kita kepada Allah seperti apa? Ya, ada kisah kan, Imam Syafi'i itu tidak sengaja melihat aurat wanita. Efeknya apa? Efeknya 2 kitab hilang hafalannya. Ya. Nah, jadi kita kalau sering melihat sesuatu yang harusnya tidak kita lihat, ya, kalau Imam Syafi'i itu dia hafalannya banyak tuh, berapa kitab, ya, nggak sengaja lihat hilang 2, istighfar balik lagi. Nah, kalau kita 1 kitab aja kan nggak ada. Tapi tontonan kita jauh lebih parah dari tontonan Imam Syafi'i. Jadinya apa? Jadinya setiap kita mau ngapal yang baru, ini mental, defisit yang tadi nih, belum bisa masuk gitu. Ya. Belum bisa masuk, mental lagi. Nah, ya. Saya ketika kuliah di Australia, sebentar, itu ketika saya S3, saya punya buku dari Amerika, terbitan tahun 1975. Tadi kan saya lahir 75. Jadi buku itu seumuran sama saya, tapi saya dapat fotokopiannya dari supervisor saya. Saya baca halaman pertama, ya, nggak ngerti. Terus baca lagi 2 kali, nggak ngerti. 3 kali, nggak ngerti. Akhirnya saya baca depannya, itu buku buat siapa sih? Gitu. Saya baca depannya, ternyata buku itu diperuntukkan siswa master degree, ya, tingkat master. Padahal saya PhD. Saya PhD student pada saat itu. Nggak ngerti juga.
Akhirnya apa? Saya baca terus sampai seminggu saya baru ngerti satu halaman. Satu halaman. Ya. Ketika saya S2 itu saya masuk di kelas namanya Honors, kelas Honors. Jadi kalau di sana itu 3 tahun selesai dapat gelar bachelor. Bachelor itu padanannya di sini ya SSI lah. Atau sekarang sudah berubah ya? Udah berubah? Skakmat gitu ya? Hah? Enggak, udah berubah belum? SMAT? SSI mat, masih SSI-nya ada ya, belum jadi skakmat ya. Ya. Nah, kalau dia lulus bachelor, maka kalau nilainya di atas 75 baru bisa ke tahun keempat. Ya, jadi di sana nggak harus semua masuk tahun keempat, tahun ketiga itu udah dapat gelar. Nggak ada nulis tesis, nggak ada nulis skripsi, nggak ada. Nah di tahun keempat itu digojlok betul-betulan. Ya, satu SKS, satu mata kuliah hitungannya 6 kredit, pertemuannya hanya 2 jam per minggu. 2 jam per minggu itu nggak boleh di satu hari, nggak mau dosennya. Kalau di Senin pagi sudah ada mata kuliah itu, kuliah keduanya nggak mau lagi di Senin, walaupun sorenya harus di hari yang berbeda. Ya, saya masuk di situ karena saya sebagai international student nggak ada dicemplungin ke situ. Jadi saya bersaing dengan top studentnya Australia yang baru lulus langsung. Sedangkan saya lalu lulus 97, saya baru masuk kuliah 2001. Saya ada gap 4 tahun. 4 tahun itu saya cuma ngajar-ngajar kalkulus, aljabar linear gitu ya. Kuliah yang waktu itu saya di dunia elektromagnetisme. Ada unsur fisikanya, ada vektor kalkulusnya, ada integral lipat-lipatannya, ya, dan seterusnya. Saya pertama bingung kenapa dipisah. Kok nggak mau? Kalau di sini kan jangankan yang 2 SKS langsung 2 jam, ya, yang 3 SKS saja langsung gitu kan? Itu ternyata satu mata kuliah 1 jam saya masuk ke situ. Setiap saya masuk mata kuliah itu selesainya pusing. Benar-benar pusing kepala saya. Ya, makanya kalau langsung 2 jam mungkin ya ada yang pingsan 1-2 ya. Di depannya yang muka-muka ya. Seperti itu. Nah, tapi yang jadi pelajaran buat saya ketika saya menghadapi situasi seperti itu, saya tidak menyerah. Ketika ujian itu lebih parah lagi. Kan itu orang lokal semua. Jadi begitu saya ujian, saya masih ngerti ini soal maksudnya apa, kan pakai bahasa Inggris. Pas saya lihat sebelah saya, dia udah nulis, dia ngerjain gitu. Saya masih maksudnya apa sih ini? Gitu ya. Setelah saya udah nulis. Ketika assignment udah deadline tinggal berapa hari lagi, mereka udah selesai, saya belum. Saya nanya, ini gimana sih? Kasih tahu saya dong. Terus saya ngomong dengan bahasa Inggris yang cepat banget, ya. Kayak di sini mungkin bicara sama preman gitu ya, ngomong baru sekian detik udah pulang nih gitu. Percuma. Akhirnya apa? Saya temui dosennya, saya datang dosennya, saya nggak bisa. Saya nggak tahu, saya harus mulai dari mana, saya nggak tahu. Akhirnya diajarin sama dia. Kamu harus gini, nanti begini. Itu saya lakukan. Saya setengah mati di sini. Hasilnya, alhamdulillah saya nggak pernah ranking bawah. Kalau nggak tengah, pernah sekali nembus yang ranking atas. Kenapa? Karena mindsetnya. Ya, kalau menganggap sesuatu itu susah, ya susah. Itu pertama. Kedua, ketika kita sudah mengalami suatu kesulitan, tidak mau mencari pertolongan, ini jadi masalah. Ya, saya sebagai dosen sudah menyampaikan bahwa saya bukan paranormal. Saya jelasin misalkan integral 42, terus saya begini, nggak ngerti semua. Nah ini yang depan nggak ngerti, saya nggak bisa begini. Dari mana saya tahunya mahasiswa nggak bisa? Dari ujian udah terlambat, udah selesai. Gitu. Nah,
Makanya yang pertama yang perlu diingat interaksi kita terhadap Al-Quran. Ya, kalau ingin ilmu itu mudah dipelajari, maka dekatlah kepada yang punya ilmu. Ya, dekatlah kepada yang punya ilmu dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, belajar. Ya, kalau baca Al-Quran doang, setelah belajar sama dia nggak bisa apa-apa. Baca Al-Quran, terus belajar. Ya, next. Ya, di sana tuh ada istilah yang no pain, no gain. Ya, jadi kalau kita mau sakit-sakitan, maka tidak ada yang bisa kita raih. Di kelas saya sudah bilang, kerjain soal itu sampai kamu mau muntah, baru itu udah banyak, saya bilang. Kalau baru pusing-pusing sedikit itu belum banyak. Ya, sampai mau muntah, kalau sampai mau muntah berarti 10 menit, ya menantang diri, habis mulai lagi. Ya. Dan ini kalau tidak dilakukan, bagaimanapun ya nasib kita seperti ini aja. Ya. Nanti kalau IP terbaik itu sedikit yang muslim, ya. Coba bayangkan, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mungkin saya sudah meninggal dunia. Siapa yang ganti saya nanti sebagai dosen di sini? Ya, itu kan suatu pertanyaan, suatu tantangan bagi Anda semua. Ya, ketika saya kuliah S3, ya, kuliah S2, S3 di luar negeri, itu kan kayaknya hebat. Ya, yang hebat tuh yang ceritain doang, gitu ya, orang tua saya, kakak saya pun, adik saya di luar negeri kuliah, yang di sana sengsara. Ya, orang Australia begitu tahu besar beasiswa saya, lalu tahu anak saya 2, itu bingung, kamu hidup dari mana? Dengan uang segitu bisa hidup. Ya, dia nggak tahu habis itu besoknya istri saya melahirkan 3 anak saya. Itu dari sisi bagaimana saya menghidupi keluarga saya. Tapi itu ditambah juga dengan load kerjaan di kampus. Ya. Saya pernah mengerjakan sesuatu, saya sering cerita ini, ya, sampai malam-malam itu saya nggak bisa tidur, mikirin kenapa kok nggak bisa jalan programnya gini. Susah saya tidur ya. Akhirnya malam itu saya kurang tidur, besok pagi saya ketemu supervisor saya cerita, saya nggak bisa tidur semalam saya mikirin ini. Terus dia bilang apa? Kamu mending, saya semalam itu tidur, tapi mimpinya itu deh. Malam-malam juga saya kayak enak, sama kita deh. Ya memang begitu naturalnya. Kalau mau dapetin sesuatu dalam ilmu pengetahuan, harus kerja keras. Nggak bisa enggak. Itu. Dan orang Indonesia itu sudah terbukti apa ya istilahnya, bahan dasarnya itu top lah, bahan dasarnya. Tapi tinggal bagaimana mau atau tidak bahan dasar ini dijadikan suatu produk yang luar biasa. Pak Habibie kalau baca biografinya, ya, ketika dia bekerja di Jerman dalam perusahaan apa kereta api kalau salah di awal itu, ya, dia menjelaskan ini kan suatu kesamaan segala macam. Itu selama 3 bulan tidurnya berapa jam sehari? 2 jam. Makanya dari situ dia begitu hebat, IQ-nya begitu tinggi. Kenapa? Karena dia sadar. Ya, kita ngerjain soal mentok ubah status. Soalnya susah. Pas ubah status, lihat status teman. Oh, udah lama, udah setengah jam udah lewat. Ya. Terus coba balik lagi, udah lupa lagi, cobain lagi, mentok lagi sampai situ. Ya kalau gitu memang nggak bisa. Gitu. Nah, dari Al Jazeera ini kelanjutannya apa? Ya. Oke, tadi kita bicara sejarah Islam, kita bicara penemu-penemu Muslim yang luar biasa. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Itu jadi pertanyaan. Ya. Makanya matematik itu Al Jazeera-nya
satu aja cukup. Yang berikutnya saya nggak mau diundang lagi. Kecuali apa? Kecuali sudah ada perubahan. Buat apa kita bicara masalah histori yang begitu mewah, begitu megah, begitu luar biasa? Ya. Tapi itu sebagai kenangan saja. Oh, dulu kita mah hebat. Dulu. Sekarang, ya kalau sekarang ya maklum lah, gitu ya. Nggak bisa seperti itu kan? Nah, jadi harapan saya dari pertemuan ini ada perubahan. Perubahannya gimana? Saya simpel saja. Setiap mahasiswa muslim, khususnya di matematik, di IPA juga, secara menyeluruh, kalau tidak mengerti sesuatu, datangi dosen. Sesimpel itu perubahan yang saya challenge. Gampang kan? Ya harus ya. Untuk HMD kan kamu, ya. Saya mau melihat mahasiswa muslim berbondong-bondong menemui dosennya di luar jam kuliah. Itu saja. Kenapa? Ya kecuali IP-nya sudah 4, IP 4 boleh nggak usah, nggak apa-apa. Ya di atas 3,5 oke lah, nggak usah. Tapi IP-nya yang di bawah 3,5 kan nggak sedikit ya, banyak gitu ya. Apalagi yang jauh di bawah itu harus ada perubahan. Ya. Kalau enggak percuma kita bicara masalah keindahan dari biologi, Pak Agustino kasih tahu kimia gimana, Pak Ano kasih tahu biologinya dengan segala macam. Di situ ada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Lalu saya menyampaikan di buku Al-Fatihah itu ada bilangan prima. Kita ada Al-Khawarizm, ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi dan lain sebagainya yang luar biasa. Terus apa? Nggak ada tindak lanjutnya. Sayang, percuma. Gitu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat saya pribadi dan kita semua. Karena saya juga masih terus. Saya tidak berarti saya berhenti belajar. Saya masih mengerjakan proyek dengan satu kolega saya di Australia, satu di Inggris. Ya. Itu masih mengerjakan bikin program, modeling segala macam itu masih saya lakukan. Walaupun speednya tidak secepat ketika saya S3 dulu. Karena banyak yang minta juga dilatih olimpiade. Itu jadi masalah buat saya. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Pak Haji yang telah menyampaikan beberapa materi yang memaparkan kepada kita semua. Selanjutnya mungkin ada beberapa sesi tanya jawab nih bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan gitu ya, dari tadi ada yang mengganjal atau apa gitu. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan ya. Sesi pertama mungkin dibuka untuk dua penanya. Kemudiannya silakan teman-teman mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan dari departemen mana. Oke, pertanyaan sesi pertama dibuka. 1, 2, 3, silakan yang mau bertanya angkat tangan. Ya. Udah pada paham ya? Ya. Bismillah, Pak mau nanya jam kosongnya hari apa aja? Ya. Ya, saya basically Senin nggak ada kelas. Ya, Senin saya kosong. Lalu Jumat juga itu sudah kosong. Jadi antara Senin atau Jumat silakan mau datang. Ya, saya sebenarnya terbuka juga untuk nggak usah mahasiswa yang di dalam kelas saya. Kalau mata kuliahnya bisa saya pahami, saya juga bisa bantu sedikit-sedikit. Gitu ya. Ya, jadi itu ya jam kosongnya Senin. Oke, siapa lagi nih teman-teman yang ingin bertanya? Bingung juga. Ada dari teman-teman Ahwat?
Ya. Bilang. Saya Sabrina dari kelas 3 2012. Pak, saya mau tanya, ada nggak hal-hal yang dulu pengalaman Bapak tuh yang membuat Bapak ngedown banget? Terus cara Bapak ngatasin itu dan Bapak Baik, makasih. Jadi waktu zaman saya nyari kuliah dulu S2 ya, itu terus terang kalau di matematik itu yang sudah S2 masih sedikit, sangat sedikit, yang S3 juga masih sedikit. Saya kuliah itu sekitar 3 atau 4 orang yang sudah PhD, sisanya belum. Nah, ketika saya kuliah itu untuk mencari beasiswa lalu mencari siapa yang mau membimbing saya, itu saya harus gimana ya, punya kepercayaan diri lah. Artinya saya nggak bisa bilang, wah saya dari UI, tapi ya UI tahu sendiri lah, dosen saya juga banyak yang ini. Saya nggak bisa bilang itu. Saya bilang saya di universitas terbaik di Indonesia, lalu di kelas saya 5% student, artinya saya top, ranking top lah saya bilang. Memang itu tidak bohong. Itu nggak bohong. Begitu sampai ke sana, saya masuk ke 50 program saya itu 50% kuliah, 50% research untuk S2-nya. Research itu saya sudah memilih pembimbing yang saya korespondensi dari awal. Dia bisa membimbing udah. Terus dia bilang oke, besok kita meeting Al-Haji. Kita meeting, saya akan kasih tahu kamu proyek kita apa. Oke? Meetingnya itu di ruang lab komputer sendiri, berdua saja, kosong gitu ya. Di situ dia mulai, dia nanya, kita nanti topiknya begini. Terus di tengah-tengah dia nanya, kamu tahu ini enggak? Enggak, saya. Kalau itu vektor kalkulus dasar. Enggak, saya nggak tahu. Ya oke, nggak tahu. Terus dia ngomong lagi gini, kamu tahu ini enggak? Enggak. Itu saya doang banget. Kenapa? Karena saya bilang tadi saya dari universitas terbaik di Indonesia, saya student 5% terbaik. Kayak dipermalukan gitu akhirnya. Karena saya nggak tahu juga, emang saya nggak tahu. Vektor kalkulus itu udah setiap tahun saya nggak ngajar, dan saya dulu ingat dosennya ngajar seperti apa. Ya. Jadi keluar dari lab itu sekitar 2 jam diskusi itu, saya keluar lab, kan kalau di sana kita dapat ruangan bertiga sih ruangannya. Ya kebetulan kosong, saya masuk ke ruangan kerja saya nelpon ke rumah, bicara sama istri saya bilang siap-siap yuk pulang. Kenapa kata istri saya? Kayaknya udah nggak bisa nih, pulang aja saya bilang. Itu saya tahu, saya betul-betul tahu. Ya. Karena dari 2 jam tadi apa yang dia omongin, saya nangkapnya less than 10%. Setelah itu mulai proyek dilakukan. Saya dikasih tugas-tugas. Tugas pertama dikasih waktu 1 pekan. Sudah 1 pekan, saya belum selesai. Tapi saya janji mau ketemu. Itu udah gemeteran badan. Ya. Tapi saya paksakan, akhirnya saya ketemu saja dengan dosen apa-apa, dengan pembimbing saya. Begitu ketemu dengan gemeteran, ditanya gimana? Belum selesai saya. Ya. Ternyata dia appreciate. Kenapa appreciate? Dia janji saya ketemu seminggu, saya tepati. Itu dia appreciate sama dia. Ketika saya nggak bisa, mau diajarin sama dia, oh apa-apa, ini begini, coba kamu lihat ini, kamu baca ini, dan seterusnya. Ya. Sampai berjalan terus, saya cerita dulu di ujungnya terakhir, karena kerjaan saya itu tidak ada yang pernah mengerjakan di dunia, maka ketika dia memberikan saya tugas, sebenarnya saya mengerjakan, dia juga ngerjain. Ya. Di tahap-tahap akhir, ketika kita ketemu, gitu ya, saya sudah mulai lancar nih, ketemu, lalu mencocokkan hasil, ternyata dia salah, saya benar. Ya. Tapi proses itu sampai ke sana, saya banting ulang. Belajar pagi sampai sore di kampus, sampai sore pulang,
pulang saya nggak bisa belajar, anak saya umur 6 bulan, lucu-lucunya pasti langsung, karena di sana kan kalau di sana nggak ada keluarga, nggak ada apa gitu ya, dia paling ketemu sama uminya aja. Pas saya pulang pasti saya langsung digedotin, ngajak main segala macam. Ya udah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai ngomongin dia tidur sekitar jam 8 jam 9 dia tidur, saya bangun lagi, saya belajar lagi sampai jam 12 sampai selesai. Saya tidur, besok pagi udah berangkat dari kampus. Itu terus saya jalan. Dan akhirnya bisa, alhamdulillah. Ya. Dan sekali lagi tadi, no pain, no gain. Kalau nggak mau sakit-sakitan, Anda tidak akan dapat apa-apa. Intinya di situ. Kalau Anda mau dapat sesuatu, maka Anda harus sakit. Kalau belum sakit, kalau belum mau muntah-muntah tadi, kerjakan sholat terus. Masih sholat mati. Jadi sholat kan nggak ada percobaan kayak fisika, nggak ada praktikum kayak biologi kimia. Kita yang jadi sholat, baca buku. Itu ya Pak ya. Ya, selanjutnya mungkin dibuka sesi kedua ya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan mengangkat tangannya. Ya, oke, dari Iwan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza dari Matematika 2015. Tadi kan Bapak membahas mengenai kenapa kita mungkin secara khusus matematik muslimnya agak kurang di bidang matematik. Kalau menurut Bapak sendiri ada nggak sih kelebihan kita sebagai muslim dibanding mereka yang mungkin non muslim dalam menekuni bidang matematik ini? Terima kasih. Ya, kelebihan kita ya kita punya Allah. Ya, nggak ada yang lain. Semua sama, makannya makan nasi, dosennya kalau MD2 di kelas C ya Pak Al-Haji, gitu ya. Sama sih, tidak ada yang berbeda. Tapi kita punya Allah. Ya, maka tadi saya katakan. Seharusnya ketika Allah itu berkehendak kepada kita untuk memahami suatu ilmu, selesai. Tetapi kenapa nggak paham-paham? Kenapa nggak nempel-nempel? Kenapa ngerjain soal nggak ketemu-temu? Nggak bisa-bisa. Nanti ada masalah antara hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya di sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah tidak akan mengubah suatu tahun kalau kaum itu juga tidak mau berubah. Maka tadi saya challenge, gampang saja. Saya mau melihat mahasiswa muslim itu yang di IPK-nya masih di bawah 3,5, sekarang rajin ketemu dosennya. Itu saja. Ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya kita kalah bersaing. Kenapa? Karena mereka luar biasa belajar, itu sudah pasti. Ya. Maka saya bilang tidak ada mahasiswa itu yang bodoh, nggak ada. Adanya yang malas. Malas itu gimana? Malas itu ketika dia baca satu lembar, dia sekali nggak paham, dia berhenti. Itu malas. Dia baca 2 kali, nggak ngerti, dia berhenti. Itu malas juga. Kenapa? Karena orang baca dalam satu lembar itu, dia bisa memahami, bisa sekali baca ngerti, bisa 2 kali, bisa 10 kali, bisa 100 kali. Beda-beda. Kalau level kita harus baca 100 kali dulu, maka bacalah 100 kali, nanti Anda juga akan ngerti. Gitu. Dan kalau itu sudah terasah, ya nggak mungkin nanti setiap lembar 100 kali terus enggak, sama. Tapi di awal-awal perlu seperti itu. Ibarat pedang, kalau di awalnya tumpul maka harus diasah. Tapi kalau sudah sering diasah dia akan tajam. Ketika sudah tajam, rasanya sebenarnya selesai. Ya, contohnya Pak Habibie tadi, dia tidur 2 jam sehari selama 3 bulan ya, dalam menyelesaikan permasalahan hitung-hitungannya ini. Makanya dia pintarnya luar biasa.
ya. Oke, baik, kita beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Kalau memang ada, silakan. Oke, ya kalau memang tidak ada, kita cukupkan gitu ya. Mungkin sebelum saya simpulkan, dari Pak Haji mungkin ada yang ingin dibicarakan sebagai closing statement atau nasihat untuk kami semua yang hadir di sini. Baik, tadi dikatakan Jazirah ini untuk Departemen Matematik sudah menunggu 2 tahun baru ada sekarang. Ya, maka cara saya berlaku tadi. Kalau mau ada yang berikutnya, nanti saya siapkan. Ya, saya bisa nyari referensi lain untuk mengungkapkan bagaimana ilmuwan-ilmuwan kita maju seperti apa, penemuan-penemuannya seperti apa. Lalu angka dalam Al-Quran itu juga bisa saya lihat. Ya, syaratnya satu, saya mau ada perubahan. Saya mau ada setiap mahasiswa muslim di matematik itu mulai sering bertemu dengan dosennya di luar jam kuliah, khususnya yang IP-nya kayaknya di bawah 3,5. Ya. Kalau tidak, ya sudah, nanti nunggu 1000 tahun lagi ada di matematik berikutnya. Ya, ketua HMD-nya ada di sini. Ini jadi tanggung jawab Anda. Ada IP berapa? 3, lupa saya. Ya, PA-nya saya maksudnya. Oke, jadi itu yang saya minta. Ya, memang sebagai mahasiswa kalau belajar terus itu nggak baik. Harus ada organisasi. Organisasinya harus. Ya. Tapi kalau belajarnya belum melihatkan hasil, maka harus diperbaiki pola belajarnya. Ya, pola belajarnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Mulai saja dengan bertemu dengan dosennya sesering mungkin. Ya, itu mungkin closing dari saya. Terima kasih. Ya, demikian dari Pak Haji closing statement. Mungkin kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, kira-kira ini lebih kepada kita muhasabah dan merefleksikan diri. Lebih kepada kita bermuhasabah, gitu, mengevaluasi diri sejauh mana kita sudah memahami apa yang kita lakukan dan yang kita pelajari. Gitu. Kalau boleh saya simpulkan, ada 3 hal ya yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, ibrah yang kita dapat, yaitu yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah itu berbanding lurus dengan apa yang kita pahami ya. Kalau mungkin kita masih sulit atau suka memahami sesuatu, maka cek lagi hubungan kita dengan yang punya ilmu. Yang kedua, no pain, no gain ya. Sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita peroleh itu pasti ada perjuangan untuk memperolehnya gitu kan. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu kalau memang belum mendapatkan hasil yang maksimal, ya cek lagi gitu. Kita sudah berjuang secara sabar gitu kan. Kemudian yang ketiga, kalau pengen jadi orang sukses ya tidurnya minimal 2 jam. Ya, kayak gitu ya. Ya, 2 jam. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin sekian apa yang bisa saya simpulkan pada pertemuan kita Jazirah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ya kita ikhtiarkan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan itu dapat membawakan keberkahan dan manfaat bagi diri kita ya. Mudah-mudahan juga bisa menambah keimanan kita terhadap apa yang Allah sampaikan ya di firman-Nya dalam Al-Quran. Kemudian juga dapat membantu kita untuk kembali semangat lagi gitu, menjalani perkuliahan, bahwasanya kita sebagai muslim yang harus bisa
berjuang dan bisa andil gitu daripada orang-orang non-muslim dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.